Hai sob, ketemu lagi bareng gue Botak review di review jersey Tiento Indonesia. Dan wow, kayaknya udah lama banget gue nggak opening kayak tadi karena hampir berapa bulan kita kepengen ini dari bulan Oktober ya. Dari bulan Oktober, November, dan sekarang kita baru Desember syuting di tanggal 20. Hampir 3 bulan gue nggak opening kayak tadi. Wow, super kangen banget. Dan kalian bener banget, kita akan kembali nge-review jersey klub Liga 1 Indonesia. Dan kalau misalnya kita nge-review lagi ya, udah ada apanya, udah ada Persib, udah ada Persija, udah ada Persebaya, udah ada Arema, udah ada Persik, udah ada Bayangkara, udah ada Persikabo, udah ada apa lagi, banyak banget ya. Kayaknya hampir semua, PSIS, Borneo, PSM. Kayaknya ini tuh adalah jersey home ke-17 yang gue punya. Karena tinggal satu yang belum gue punya, yaitu Barito. Ya bener banget, sekarang ini kita bakal nge-review jersey home player issue Persis Solo. Oke guys, akhirnya gue punya jersey Persis Solo yang sebenarnya udah gue pengenin banget dari lama. Karena mereka cukup lama ya produksinya ya. Karena seperti kita tahu mereka masih self apparel. Jadi mereka tidak mencantumkan apparel apapun di jersey mereka. Jadi mereka masih menggunakan self apparel lah kita ngomongnya ya. Oke, nah singkat cerita sebenarnya pada saat gue mau beli nih ya. Karena gue udah beli banyak banget jersey ya, mungkin saking banyaknya. Ya jujur kayak piti menipis ya. Jadi kayak ayo sampai akhirnya pertolongan Tuhan, Allah sangat baik sekali. Jadi di sini Fernando Rodriguez, pemain Persis Solo, ngirimin akhirnya ya. Wow, Fernando Rodriguez ngirimin akhirnya jersey Persis Solo ini dengan nama dia. Wow, thank you so much, I appreciate it. Dan gak sabar banget buat nge-review, karena jujur gue baru kayak cuma buka-buka dikit doang, gue belum sama sekali melihat sesuatu. Dan justru ada sesuatu yang unik pada saat gue melihat jersey ini. Kita lanjut aja ya. Yes, walaupun jersey ini gue dapat dari Fernando Rodriguez, gue akan coba seobjektif mungkin untuk mereview jersey ini ya. Kalau misalnya memang ada yang kurang-kurang, pasti akan gue bilang seperti biasa buat kalian, oke? Nah, kalau misalnya setelah gue lihat-lihat lagi, untuk jersey ini memang tidak ada boxnya ya. Untuk jersey home player issue yang autentiknya, itu memang tidak ada boxnya. Jadi kita hanya mendapatkan sertifikat, kita hanya mendapatkan sertifikat tuh kayak gini ya. Jadi contohnya gue sambil buka aja. Jadi kita tuh dapatnya ada beberapa aspek selain jersey ya. Nah, ada sertifikat keaslian, ada juga kartu tanda terima kasih yang cukup besar sih menurut gue, ini kayak A5 gitu loh. Jadi kayak A4 dibagi 2 gitu kan. Jadi ini A5 dengan Persis Official Merchandise, matur sembah nuwun, terima kasih telah menjadi bagian dari klub kebanggaan Kota Bengawan. Dengan membeli produk orisinal dari kami, kamu telah ikut berkontribusi dalam bentuk dukungan dan menjadi penyuntik semangat untuk terus berjuang bersama Laskar Samber Nyawa, Sa Jose. Mari berjuang bersama menghantarkan Persis kembali berjaya di gelanggang sepak bola Nusantara. Sebenarnya di sini ada aksara Jawanya yang mungkin kalian kalau misalnya tahu kalian boleh kabarin ya, atau komen di bawah ya guys ya. Nah, kalau di sini ada www.persisolo.co.id dan di sini juga ada sertifikat keaslian Persis Solo Jersey 2022-2023 Player Issue Version. Sertifikat ini menyatakan keaslian dari jersey Persis Solo musim 2022-2023. Terima kasih telah mendukung dengan membeli produk orisinal dan menjadi bagian dari perjalanan kami di musim ini. Persis Solo Samber Nyawa bangkit. Nah gitu. Itu untuk sertifikatnya sih kayak niat banget ya. Jadi kayak emang semuanya timbul, terus kayak emang detailnya bagus banget. Ini baru sertifikatnya. Kita belum ke jersey-nya, oke? Nah sebenarnya nanti akan ada sesuatu yang unik di sertifikat keaslian ini dan juga jersey-nya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah di sini juga kita dapat lanyard Samber Nyawa Bangkit Persis Solo yang bisa kita pakai serbaguna sih, bisa kita pakai buat mungkin handphone holder, card holder atau lain-lainnya, atau kartu ITO segala macam itu bisa banget ya. Ini sangat berguna sekali ya. Nah ini dia, kita langsung menuju open the truth. Kita langsung lihat aja jersey-nya ya. Nah ini untuk ukurannya sendiri sebenarnya dari S sampai 4XL ya guys. Dan gue dikasihnya yang 4XL. Wow, thank you banget. Ini dia penampakan jersey Persis Solo Player Issue Home Player Issue 2022-2023 tuh.
Asli ini keren banget, tapi sekilas mirip MU ya. Kayak kalian setuju gak sih? Ini setuju gak sih? Kayak ini sedikit mirip MU ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kan mungkin terinspirasi dan juga warnanya sama ya guys ya. Oke, untuk jersey ini informasi yang gue dapetin dari segala sumbernya, untuk jersey home player issue Persis Solo yang autentik itu dijual dengan harga 650.000 all set, seperti yang tadi gue udah kasih lihat ke kalian tuh all setnya 650.000 rupiah ya guys ya. Nah kalau misalnya kalian itu datang ke Solo, itu sebenarnya mereka udah ada Persis Store-nya, tapi kebetulan karena gue dikirimin jadi sebenarnya ini bisa dikirim kemana-mana. Wah, dan tentu saja ini colornya guidance-nya sesuai dengan warna Persis Solo, di warna merah dan juga putih ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini dan mungkin warga Solo atau penggemar dari Persis Solo atau pendukung Persis Solo atau supporter dari Persis Solo tahu motif yang dibuat akhirnya di sini. Kalau nggak salah tuh ini sebenarnya motif batik ya. Ini sebenarnya motif batik yang kayak batik daun gitu. Dan ini akhirnya mereka terapkan di sertifikat, mereka terapkan juga di jersey dan juga terapkan juga di semua aspek seperti lanyard dan lain-lainnya. Oke, setelah itu kalau misalnya kalian lihat detailnya ya, detail di bagian lengan nih ya, dan juga di bagian kerah, tuh. Ini memang nggak terlalu sama, tapi sedikit mirip dengan jersey Manchester United, I think. Karena beberapa kali gue lihat seperti itu. Dan pada saat gue lihat jersey-nya ini dan gue pegang jersey-nya, hand feel-nya tuh mengingatkan gue ke jersey Borneo FC dan juga PSIS Semarang. Itu sangat mengingatkan gue untuk kedua jersey tersebut karena hand feel-nya sangat halus. Dan ini juga knitting ya guys ya. Kenapa gue bilang ini knitting? Karena memang ini kerasa banget, ini bahannya memang khusus dibuat untuk jersey Persis Solo guys. Jadi kalian harus lihat detailnya nanti ya. Nah bener, ini kayak gue mengingatkan gue ke kedua jersey tersebut ya. Nah kalau misalnya ngelihat patchnya nih, kita ngelihat patchnya. Nah kita ngelihat patchnya, itu mereka sebenarnya dia tidak terlalu yang seperti Persib Bandung, Persija yang timbul gitu loh. Di sini memang jatuhnya seperti kayak karet yang cukup tebal. Kalau misalnya di jersey lain itu biasanya kan ada efek timbul nih di sebelah sini, tapi mereka nggak pakai efek timbul tersebut. Mereka cukup menggunakan bahan yang cukup tebal, karet yang cukup tebal dan juga dibingkai oleh warna emas yang sangat eksklusif. Itu gue suka banget ya. Dan untuk materi sablon sponsor ya, kita juga lihat ini kayak cutting sticker gitu ya, cutting press gitu ya, cutting press gitu supaya karena semuanya sama ya, kecuali untuk bagian belakangnya ya. Untuk di bagian belakangnya tentunya mereka baru saja mengaplikasikannya ketika memesan tentunya kan. Nah jadi tapi ini hand feel-nya nggak terlalu beda jauh dengan yang sponsor biasa guys ya. Untuk si sablonnya cuma jadi bagian video karena mungkin dia di-press sejak awal jadi dia ngikutin si knittingnya. Nah kalau misalnya untuk yang Rodriguez dan juga 19-nya tuh tidak ngikutin si pola knitting. Jadi dia sepertinya dari segi suhu, dari segi tekanan itu benar-benar nggak seperti yang di sponsor sablon ya guys ya. Nah ngomong-ngomong soal jahitan juga nih guys, di sini juga ada beberapa yang akhirnya ketemu sama gue. Kayaknya ini seharusnya benangnya tidak seperti ini. Ya, benangnya harusnya nggak kayak gini nih. Jadi harusnya merah-merah, putih-putih. Kalau misalnya kita mau ikutin yang rapi kan seperti itu. Dan bahkan di sini ada efek warna abu-abu, jahitan warna abu-abu yang ini harus kalian ambil detailnya. Jadi di sini kayak menurut gue agak minus, tapi mungkin cukup ketutupan dengan kerahnya pada saat dilipat. Ya, itu yang gue lihat sejauh ini. Nah, untuk di bagian list leher belakang mereka tetap menggunakan list yang cukup lembut walaupun tidak ada branding yang sama sekali ya. Kita tahu karena memang salah apparel ya. Jadi kemungkinan akan cuma dua, tidak menggunakan list apapun ataupun ada nama Persis Solonya. Tapi di sini mereka tidak menggunakan nama Persis Solonya ya guys. Oke. Nah, di sini juga kalau misalnya kita lihat, kalau di sini sih mereka tidak mencantumkan kelebihan-kelebihan mereka. Dan juga kalau misalnya gue cari di Instagram mereka pun pada saat launching mereka tidak menjelaskan apa sih yang menjadi poin lebih pada saat kita harus membeli jersey ini. Tapi yang gue harus kasih tahu sama kalian ya, supaya kalian nggak ngerasa aduh 650.000 mahal banget. Padahal kalau misalnya untuk pengusaha jersey mungkin itu kan ada kualitas, ada barang, ada harga, ada kualitas segala macam. Tapi biar di sini kita clear, yang pertama bahannya sangat nyaman dan halus.
Dan bisa gue pastikan bahannya sangat adem ya. Dia feel-nya tipis tapi pada saat digunakan tuh nggak tipis guys. Jadi kalian nggak usah khawatir ini baju nerawang. Nah terus dari potongan pola jahitan sebenarnya rapi. Cuma yang tadi karena memang bidangnya putih jadi kelihatan banget nggak rapi. Yang nggak rapi gara-gara si bahan benang merah ada di bidang warna putih itu aja sih. Nah sementara untuk ribnya, bener ini ribnya tuh mengingatkan gue ke Borneo. Tapi Borneonya yang away ya. Kalau untuk ribnya mengingatkan gue ke Borneo yang away. Nanti tolong dikasih tahu supaya kita sama-sama ingat ini hand feel-nya tuh bener-bener kayak Borneo yang away guys. Ya, begitupun dengan kerahnya. Tapi gue pribadi untuk menggunakan baju ini sering-sering akan berpikir berulang kali karena kerahnya putih contohnya. Karena Indonesia kan udaranya sudah cukup terkontaminasi kalau di jalan. Terus kalau misalnya kita keringetan di bagian leher juga jadinya kan coklat. Jadinya sayang di bagian lehernya. Itu aja sih yang menurut gue kayak yang bikin gue sayang untuk pakai jersey ini berkali-kali sih itu aja. Oke? Apalagi nih, bagian belakangnya tidak ada list, tapi kalau misalnya di sini dari sini kita bisa ngelihat jahitannya ya, bener-bener lumayan rapi ya. Kalau bisa gue kasih nilai sih 7/10 ya. Kalau misalnya untuk jahitannya ya. Oke. Nah justru mereka ngasih label ngasih washing labelnya tuh dari sablon, jadi nggak pakai woven ya. Coba gue baca ini. 100% polyester, mesin cuci maksimal 40 derajat, jangan disetrika, jangan pakai pemutih, jangan pakai pengering. Jadi itu yang disampaikan ya. Dan ini produksi tahun 2022, manufakturnya in Indonesia. Jadi mereka nggak ngasih tahu nih ini dibikinnya di mana. Oke, barangkali mungkin Persis Solo tahun depan mau sama Tianto, mungkin. Nah di sini juga ada label yang cukup keras. Di sini ada Persis Solo Authentic Product All Right Reserve. Yang bagian sini gue suka sih kayak keras gitu dan iya kayaknya di press lamp gitu, bukan dijahit. Soalnya nggak ada jahitannya sama sekali ya, bener press lamp ya guys ya. Nah di bagian sini juga ada detailing warna putih dengan menggunakan mesh warna putih ya. Tuh ini aksen aja sih, tidak memperlihatkan apa-apa. Coba di sini yang bisa gue tangkep motifnya tuh kayaknya emang batik aja sih. Belum ada sesuatu yang benar-benar bisa mereka ceritakan, sayang banget ya. Padahal kalau misalnya dikemas dengan ada cerita mungkin ini akan menjadi jersey yang lebih upgrade ya buat Persis Solo mungkin di tahun depan ya. Mungkin mau sama Tianto ya, siapa tahu ya kan. Oke. By the way, udah lama banget nih kita tidak melakukan ini. Ya, udah lama banget kita tidak melakukan ini. Saatnya kita memperlihatkan. Ini dia jersey Persis Solo Home Player Issue kalau dipakai on model. Gimana caranya, gimana ceritanya, dan gimana kelihatannya. Kita hitung aja 1, 2, 3. Wah, ini dia. Ini dia penampakan jersey Persis Solo Home Player Issue Authentic ya. Ketika digunakan oleh gue modelnya. Ya, gue modelnya. Oke, nah ini dua, by the way, ini tuh tinggi gue tuh 170 cm dan juga berat gue 130 kg. Jadi untuk 4XL ini kelihatannya masih pas banget dan ini by the way gue di double ya bajunya ya. Jadi kayak masih cukup sih, masih enak banget dan tidak terasa sesak sama sekali dan juga oke, ini rasanya lembut banget, jujur ini lembut banget dan bagian tangannya ya so far so good sih sebenarnya. Dengan jahitan detailnya ternyata gue juga baru ngeliat di sini ada juga mesh berwarna merah yang polos, di sini ada mesh berwarna putih yang polos. Mereka cukup memberikan detail tapi mungkin gak sebanyak itu sih detailnya, jadi nggak apa-apa sih. Nah ini dia di bagian belakangnya. Nah bagian belakangnya seperti ini guys. Menurut kalian gimana? Buat kalian laskar sambar nyawa ya, kalian kalau misalnya mau beli jersey ini bisa banget di Persis Store ya. Kalau misalnya untuk yang otentik harganya di Rp650.000, tapi ada juga yang replikanya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa aduh itu terlalu mahal untuk kalian, kalian bisa beli yang replikanya. Kalau misalnya kalian bingung belinya di mana, nih di sini untuk akunnya bisa kalian cek di Instagram kalian di Persis Store ya. Oke, itu dia untuk review kita kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah masih ada yang kurang dari review jersey kita kali ini? Tolong komen di bawah. Dan juga kalau misalnya masih ada jersey-jersey yang masih belum kita review, mumpung Liga 1-nya udah jalan lagi nih, mumpung Liga 1-nya udah jalan, kalian komen di bawah, kita coba reviewin buat kalian. Akhir kata, gua Hafid, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini dan juga semua video Tianto Indonesia dan bantu kita untuk mencapai 100.000 subscriber bulan ini. Tolong banget dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.